Nyicil paling rugi itu tuh nyicil motor. Gue bisa bilang keputusan paling salah itu adalah ketika kita nyicil motor. Jadi kalau misalnya dibandingin nih nyicil motor, mobil sama nyicil rumah, yang paling rugi itu adalah nyicil motor. Kenapa? Karena bunganya itu tuh nggak ngotak guys. Nih kalau kalian nyicil mobil itu tuh bunganya rata-rata gitu ya per tahun itu tuh cuma 6%. Bahkan bisa di bawah itu gitu. Paling kalau lagi apes dapat leasing yang jelek ya 7% 8% lah per tahun. Kalau nyicil rumah, bunganya itu sekitar 8% per tahun. Bisa sampai ada yang 10 atau 11% per tahun. Tapi kalau nyicil motor, tebak berapa bunganya per tahun? Coba deh kalian cek surat kontrak cicilan motor kalian. Itu tuh bisa 25 sampai 30% per tahun. Gokil. Makanya bunga di cicilan motor itu tuh ditulisnya tuh per bulan, nggak per tahun. Misalnya 2,5% per bulan. Padahal kalau setahun ya dikali 12 ya jadi 30% per tahun. Berarti itu 4 sampai 5 kalinya bunga yang diterapin di cicilan ke mobil. Artinya apa? Misal tadi bunganya 25% per tahun nih nyicil motor. Berarti kalau kalian nyicilnya 2 tahun, kalian itu dapat setengah motornya tambahan. Jadi kalau motor kalian harganya 20 juta, bunganya setelah 2 tahun itu 10 juta. Kalau kalian pakai DP-nya yang ringan, sembarangan gitu ya nyari leasingnya, ternyata dapat bunganya 30% per tahun, berarti selama 2 tahun itu bunganya 60% dari total harga yang kalian beli. Kalau nyicilnya 3 tahun dengan bunga 30%, berarti bunganya udah 90% alias udah satu harga motornya lagi. Jadi kalau kalian nyicil 3 tahun dengan bunga 30%, kalian dapat 2 motor. Buat perbandingan, kalau misalnya kalian nyicil mobil, tadi bunganya 6%. Tenornya 5 tahun, berarti totalnya selama 5 tahun loh. Ini bukan 2 tahun gitu, ini tenornya lebih panjang 5 tahun. Itu tuh total bunganya itu 30% alias sepertiga dari harga mobilnya. Kalau nyicilnya 7 sampai 8 tahun lebih lama lagi ya, baru tuh dapat 1,5 mobil, setara dengan nyicil motor dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau beli rumah tenornya bisa 15 sampai 20 tahun, bahkan bisa sampai 25 tahun. Itu pun tadi bunganya masih lebih rendah dari motor yang tenornya cuma 2 tahun. Menurut gua cicilan motor tuh udah paling gak masuk akal sih. Rumah biar tenornya bisa sampai 20 tahun aja itu bunganya cuma 2 kali lipat dari mobil. Motor yang tenornya lebih rendah dari mobil itu bunganya 4 kali lipat dari mobil, gak masuk akal menurut gua. Dan kalian tahu alasannya kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak peduli sama bunga. Jadi kalau mau cicil motor, itu yang ditanyain cuma DP-nya berapa, angsuran per bulannya berapa, udah. Dan karena harga motor itu jauh lebih murah dibandingin mobil sama rumah, jadi kelihatannya cicilannya rendah. Padahal bunganya itu udah tinggi. Alias singkatnya adalah kita gampang ditipu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena persyaratan buat nyicil motor itu tuh sangat-sangat simple. Cukup pakai KTP sama kakak udah langsung bisa beli. DP-nya juga murah-murah. 500.000 udah bisa ambil motor. Akibatnya risiko yang diterima oleh penyedia keuangannya jadi tinggi banget. Yang gagal lunasin cicilannya tinggi karena pekerjaannya nggak dilihat, mutasi rekening juga nggak dilihat. Jadi kayak udah bodo amat, yang penting banyak kejual. Jujur gue sebenarnya concern banget ya masalah bunga motor ini ya. Gimana ya caranya biar bunganya ini bisa rendah gitu.